Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Cahya. Hari ini kita akan belajar lagi loh teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kita awali dulu yuk dengan berdoa bersama. Isti'dadan, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Duaan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Sekarang kita baca zikir di pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sekarang Bu Cahya mau dengar salam dari teman-teman. Bu Cahya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Anak Salsabila amanah, cerdas, mandiri. Allahu Akbar. Salsabila juara, saya datang, saya berjuang, saya menang. Allahu Akbar. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi loh. Kita akan belajar tematik, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, masih sama teman-teman, kita masih sama menggunakan buku tematik 1D. Coba, siapa yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Betul, kemarin kita sudah belajar tentang tema 1D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, untuk lebih menyimak lebih lengkapnya, kita simak dulu yuk video berikut ini. Teman-teman, sekarang kita akan mulai mempelajari tema 1D, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Silahkan disimak baik-baik ya. Kita akan mulai dari pembelajaran 5, halaman 42. Teman-teman, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Kita akan mulai dari halaman 42. Bu Cahya akan membacakan ya. Teman-teman menyimaknya dengan baik. Bu Cahya akan membacakan cerita tentang keluarga Nina. Keluarga Nina gemar membaca. Mereka suka membaca buku bersama. Ayah suka membacakan dongeng untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi juga bergantian membaca dongeng dengan nyaring. Nina dan Adi menjadi lebih lancar membaca. Jadi, dalam cerita ini menceritakan tentang keluarga Nina. Ada ayah Nina yang gemar sekali membacakan cerita untuk anak-anaknya. Nina dan Adi juga suka bercerita dengan suara yang nyaring. Nyaring itu maksudnya suaranya kencang. Sekarang, di bawahnya ada pertanyaan. Kegemaran apakah yang kamu lakukan bersama keluarga? Teman-teman, apa kegemarannya bersama keluarga? Banyak loh aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga.
Kapan dan di mana kamu dan keluargamu melakukannya? Nah, ini kapan terjadinya? Bisa hari Minggu, hari Sabtu, atau hari lain. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ke halaman selanjutnya. Kita ke halaman 43. Teman-teman simak dulu ya. Ayo mengamati. Di rumah Nina ada berbagai jenis buku. Ayo tulislah banyak buku pada gambar berikut. Lalu urutkan bilangan dari yang terkecil. Berarti tugas teman-teman adalah menulis jumlah bukunya dan juga mengurutkannya. Sekarang teman-teman siapkan alat tulisnya ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gambar yang kedua. 1, 2, 3. Ada 3. Gambar yang ketiga kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang terakhir mudah sekali, ini ada 2. Nah, sekarang urutan bilangannya. Urutannya kita mulai dari yang paling kecil dulu. Ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini urutannya teman-teman. Lalu, pola bilangan apakah yang terbentuk? Tadi kita sudah menuliskan. Ada 2, 3, 4, dan 5. Pola bilangan yang terbentuk adalah kalau dari 2 ke 3 loncatnya hanya 1. 3 ke 4 juga loncatnya 1. Dan terakhir 4 ke 5 loncatnya 1. Berarti dia hanya loncatnya 1 loncatan saja selisihnya. Perhatikan selisih antar bilangan yang berurutan. Nah, selisihnya berapa loncatnya tadi? Berarti loncatnya 1. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Nah, ini. Kamu sudah belajar menentukan pola bilangan berdasarkan gambar. Sekarang amatilah urutan banyak buku pada gambar berikut. Hitunglah banyak buku pada setiap kelompok. Nah, kita juga sama menghitung dulu ya. Jumlahnya ada berapa? Yang pertama ada 3, yang kedua ada 5, dan yang ketiga ada 7. Nah, yang terakhir ini berapa ya? Kita lihat dulu teman-teman. Di sana dia loncatnya ada berapa? Ya, ini kan 3. 3 ke 5. Loncatnya ada 2. 2 loncatan. Dari 5 ke 7, loncatnya juga 2. Berarti sama yang terakhir ini, dari 7 ke kotak selanjutnya loncatnya 2. 7 loncat 2 berarti 7 ditambah 2. Jadi ada 9 buku. Ya, 9. Setelah itu kita tulis jumlahnya. Terus urutannya 3, 5, 7, dan 9. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 44 di belakangnya teman-teman. 44. Ini ada cerita. Ya. Bu Cahya bacakan dulu ya. Selesai membaca, Nina merapihkan buku. Amatilah gambar di samping. Di buku teman-teman ada. Nah, itu ada Nina sedang memberikan buku. Lengkapi percakapan berikut sesuai pada gambar. Gunakan kata-kata di dalam kotak. Berarti teman-teman nanti menggunakan kata-kata ini ya. Kita akan pilih. Kita baca dulu. Kita baca dari yang pertama. Ayah, Nina, titik-titik simpan buku di rak ya. Berarti kita harusnya yang tepat gimana? Ayah itu meminta apa kepada Nina?
Ayah meminta tolong, berarti isinya adalah tolong. Kata Nina, baik ayah. Kata ayah selanjutnya, titik-titik Nina, kalau sudah ditolong berarti kita mengucapkan apa teman-teman? Terima kasih, betul. Kata Nina, sama-sama ayah. Terima kasih ayah sudah membacakan cerita untukku. Kata ayah, sama-sama Nina. Gitu ya. Kita lanjut lagi yang bawahnya ya teman-teman. Kita lanjut lagi halaman 44 dan 45. Nah ini teman-teman. Tugasnya sama seperti tadi. Kita akan melengkapi percakapan antara Nina dan ibu. Tapi kata-katanya sudah disediakan. Nih ya, ada terima kasih, membantuku, sama-sama, tolong. Yang mana ya kira-kira? Kita baca dulu yuk. Kata Nina begini. Maukah ibu titik. Maukah ibu? Apa dia? Membantu, betul, membantuku. Tentu Nina, apa yang bisa ibu bantu? Kata ibu. Kata Nina gini. Kalau sudah ditanya berarti dia jawabnya apa? Titik ajari aku membuat kue ya bu. Berarti tolong ajari aku membuat kue ya bu. Kata ibu begini. Baiklah, ayo kita siapkan peralatannya di dapur. Lalu kata Nina apa? Terima kasih ibu. Nina senang sekali. Lalu kata ibu, sama-sama. Nah, berarti ketika kita meminta bantuan, kita harus meminta tolong. Dan ketika sudah diberi bantuan, kita mengucapkan terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya di halaman 45 di sebelahnya. Nah, ini tugas teman-teman juga mudah. Lengkapilah gambar bangun datar sesuai pola bilangan di bawah ini. Nah, gimana nih? Yang pertama, dia ada 2 segitiga, lalu ada 5. Yang terakhir berapa ya? Kita lihat dulu, dari 2 ke 5 loncatnya ada 3. Berarti dari 5 ke kotak yang kosong loncatnya juga ada 3. 5 ditambah 3, berapa ya? Kita hitung. 8. Nah, setelah itu ditulis 8. Terakhir yang 11. Tuh 2, 3 ini terakhir 8. 8 loncat 3, 11. Sekarang yang lingkaran. 3, sebelahnya loncat berapa kita nggak tahu. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu ada 7 lingkaran dengan 9 lingkaran. Dari 7 ke 9 loncatnya 2 teman-teman. 7, 8, 9 berarti loncatnya 2. Berarti dari 3 loncat 2. Kalau 3 loncat 2 berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke nomor 3 di halaman 45. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Berarti kita harus mengisi dengan bilangan berapa loncatnya. Coba kita perhatikan. 6 loncat ke 8. Berarti kita harus tahu dari 6 sampai 8 itu loncatnya berapa. Kita buat dulu ya. 6, setelah 6, 7, lalu 8. Kita lihat loncatnya berapa. 1, 2. Berarti loncatnya 2 teman-teman. Tulisnya di sini. 2. Sekarang kita hitung ya. 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti kita buat polanya bertambah 2. 8 ditambah 2. Tulis lagi di sini. 2. 8 tambah 2 sama dengan 10. 10 ditambah sama 2 lagi. Berapa jadinya? 12. 12 ditambah loncat 2 lagi, dapatnya 14 ya. Sekarang yang B.
1 loncat 4. Kita harus tahu dulu 1 ke 4 itu ada angka berapa saja. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti loncatnya 3, teman-teman. Tulis di sini. 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 3 lagi sama dengan 7. Tulis. Sekarang kita buat lagi. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Ya. Terakhir yang C. Dari 2 ke 6. Berarti kita harus tahu dulu loncatnya berapa ya. 2, setelah 2 ada 3, 4, 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti loncatnya ada 4. Di sini tulis 4. 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah lagi 4. Buat sini 4. Sama dengan 10. 10 ditambah berapa lagi? 4, betul, sama dengan 14. Terakhir 14 ditambah 4 sama dengan 18. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa polanya dengan cara membuat seperti ini, baru nanti kita isi ke sini. Teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk ke pembelajaran 6 halaman 46. Silahkan dibuka ya. Halaman 46 kita mulai dengan bercerita. Teman-teman silakan disimak ya, Bu Cahya akan bacakan. Keluarga Nina saling membantu. Nina dan Adi membantu menyiapkan makan malam. Adi menata meja makan. Nina membawa peralatan makan ke meja makan. Jadi ini adalah cerita tentang kegiatan keluarga Nina. Nina membantu orang tuanya menyiapkan makan malam. Mereka membawakan piring dan juga peralatan makan. Kalau kamu di rumah membantu orang tua dengan cara apa? Apakah sama seperti Nina dan Adi? Hebat sekali teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke halaman 46 yang bagian bawah ya. Teman-teman perhatikan dulu. Ibu meminta bantuan pada Nina. Misalnya meminta bantuan untuk mencuci piring. Nina membantu ibu dengan senang hati. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nina. Ayo lengkapi percakapan ibu dan Nina sesuai gambar di samping. Nah, teman-teman ini sudah ada gambarnya ya. Nina membantu ibunya. Sekarang kita akan lengkapi. Kata ibu begini. Nina, titik-titik bantu ibu. Titik-titik piring ya. Yang tepat seperti apa? Nina bisa bantu ibu? Ya. Untuk mencuci piring ya. Kata Nina, baik bu. Lalu ibu mengucapkan apa? Terima kasih Nina. Ketika ada mengucapkan terima kasih, maka kita harus menjawabnya dengan sama-sama. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke halaman 47. Sebelahnya ya teman-teman. Teman-teman silakan menyimak dulu. Bu Cahya akan bacakan lagi. Selesai membantu ibu, Nina bermain bersama Deli. Sebelum bermain, Nina meminta izin kepada ibu terlebih dahulu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga meminta izin ketika pergi dari rumah? Betul, teman-teman, kita harus meminta izin kepada orang tua ketika kita keluar dari rumah. Jika ingin keluar rumah, sebaiknya meminta izin dahulu kepada orang tua. Jadi, orang tuamu dapat mengetahui keberadaanmu. Jadi, kalau kita mau pergi dari rumah atau keluar dari rumah, kita harus izin supaya orang tua kita tahu kita ada di mana dan bersama siapa. Tidak boleh ya teman-teman pergi tanpa izin.
Contohnya seperti Nina. Dia meminta izin pada ibu. Ibu, bolehkah Nina bermain ke rumah Deli? Kata ibu, boleh Nina, jangan pulang terlalu sore ya, kata ibu. Jadi ibu tahu Nina perginya kemana dan dengan siapa. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut yang halaman 47 yang paling bawah. Nah, ini Bu Cahaya bacakan dulu ya. Nina bermain di rumah Deli. Mereka bermain menggunakan kartu bergambar. Nina dan Deli membuat pola bilangan menggunakan gambar. Urutan bilangan membentuk pola dengan aturan tertentu. Ayo perhatikan urutan gambar berikut. Lihat, perhatikan gambarnya. Nih ya, ada bola-bola. Lengkapi kotak kosong gambar yang banyaknya dapat membentuk pola bilangan. Sebelumnya kita sudah belajar ya teman-teman tentang pola bilangan. Sekarang kita ulang kembali. Gambar yang pertama, bolanya ada 3 ya. Ada 3. Ini 3. Gambar yang kedua ada 5. Nah, sekarang di sini kita harus tahu dulu dari 3 ke 5 itu loncatnya berapa. Tadi kita sudah belajar. Loncatnya 2, betul sekali. Berarti harusnya 5 loncat 2, jadi dapatnya 7. Ya. Coba kita lihat apakah benar 7. Betul, bolanya ada 7. Dari 7 ke gambar selanjutnya loncatnya berapa? Ini 7, di sini 9, loncatnya 2. Sama ya teman-teman ya. Sekarang kita tulis angkanya 3, 5, 7, dan 9. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya di halaman 48. Silakan dibalik bukunya. Halaman 48 ini sama caranya ya. Tuliskan juga gambar dan angkanya. Nah, kita hitung dulu gambar pertama berapa. Bunganya ada berapa nih? Ada 3. Yang ini ada 9. Yang ini 12. Nah, kita harus lihat loncatnya berapa dari 9 ke 12. Ada loncatnya 3. Berarti kalau dari 3 ke sini loncatnya sama 3. 3 tambah 3 sininya 6. Benar nggak ya? Kita lihat ya. Tuh, bunganya ada 6. Ditulis angkanya. Teman-teman, kita akan berlatih halaman 48 sampai 49 ya. Kita mulai di halaman 48 ya. Lengkapi percakapan berikut dengan kata tolong atau terima kasih. Berarti kita isi. Ayah, bisakah titik-titik betulkan sepedaku? Kata Edo. Berarti jawabannya tolong. Ayah, kata ayah begini, bisa Edo, apa yang rusak? Kata Edo. Lalu, terima kasih ayah mau membantuku, sama-sama Edo. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut lagi teman-teman di nomor 2. Lengkapi urutan gambar agar membentuk pola bilangan. Lalu tuliskan pola bilangan yang terbentuk. Nah, berarti kita harus hitung dulu berapa ini ya. Yang pertama ada 4. Ada 4. Lalu ini ada 1, 2, ada 7. Nah, 4 ke 7 itu loncatnya berapa? 3, betul sekali. Berarti dari 7 loncatnya ke sini 3. 7 ditambah 3, 10. Terakhir ada 13. Kita lihat ya. Tuh, ada 10. Angkanya ditulis 4, 7, 10, dan 13. Lanjut lagi. Halaman 49. Kita hitung bolanya pertama ada 1. Ada 1. Ini 5. 1 ke 5 loncatnya 4. Berarti 5 ke selanjutnya ditambah 4.
9 ditambah 4, 13 ya. Teman-teman silakan tulis 1, 5, 9, dan 13. Kita lanjut lagi. Yang bawahnya gambar bola. Nah, tulis polanya berapa? 3. Setelah 3 ada 5, 7, dan 9. Selanjutnya teman-teman perhatikan video di nomor 3 ya. Teman-teman, sekarang kita lanjut lagi nomor 3, halaman 49. Cara mengetahuinya kita baca dulu. Ayo membuat pola bilangan sendiri. Tentukan aturan pola bilangan yang ingin kamu buat. Misalnya, pola bertambah 2. Lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat sesuai aturan tersebut. Kalau tadi di sebelumnya kita menentukan polanya sudah ditentukan dari urutannya. Sekarang kita menentukan sendiri. Contoh misalkan kita mau pola bertambah 2. Dari sini ya, dari yang A. 1, jika dia polanya bertambah 2, maka kita tulis di bawahnya 2. 1 ditambah 2 jadi 3. 3 ditambah 2 jadi 5. 5 ditambah 2 jadi 7. 7 ditambah 2 jadi 9. Itu mudah ya teman-teman, hanya tinggal ditambahkan. Sekarang yang B, kita buat pola berbeda ya, tadi kan 2, sekarang kita buat polanya 3, berarti ditambah 3. Sekarang kita hitung, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Mudah ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 3 atau yang C. Kita buat pola berbeda lagi. Tadi sudah 2 dan 3. Sekarang kita buat polanya 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 tambah 4 sama dengan 15. 15 tambah 4 sama dengan 19. Nah, terakhir yang D, kita buat polanya bebas lagi. Teman-teman mau 2, 3, 4 atau berapa bebas. Tapi Bu Cahya pilihnya 2 ya. Kita membuat pola 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. 11 tambah 2 sama dengan 2 berapa? 13. Gitu ya teman-teman, mudah sekali. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah belajar. Nah teman-teman, Bu Cahya mau tanya, tadi kita sudah belajar apa ya? Kita sudah belajar tentang ungkapan meminta tolong dan juga meminta izin. Jadi ketika kita butuh bantuan, kita menggunakan ungkapan tolong kepada orang lain. Selain itu juga kita harus berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Jika kita ingin keluar rumah atau pergi ke suatu tempat, kita perlu loh meminta izin kepada orang tua kita supaya orang tua kita tahu kemana sih kita pergi dan dengan siapa kita bermain. Selain itu, kita juga belajar tentang pola bilangan. Nah, teman-teman nanti bisa loh menyimak kembali video ini supaya lebih paham. Baik teman-teman, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lainnya.
Semoga teman-teman tetap sehat dan juga semangat belajar di rumah. Kita tutup dulu yuk teman-teman. Teman-teman bersiap ya, kita akan doa bersama. Isti'dadan, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekarang Bu Cahya mau dengar salam dari teman-teman. Bu Cahya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video hari ini. Semoga teman-teman jadi lebih semangat lagi ya belajarnya. Kita doakan bersama, semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman.